ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Katimin SPDSD selaku mentor dan kepala sekolah SDN 08 Bandar Bola, teman-teman orientasi B3K di Blok 8 yang saya hormati dan yang saya banggakan juga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan masih semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini akan menyampaikan pemaparan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mengangkat tema meningkatkan minat belajar melalui pembelajaran praktek di SDN di SD Negeri 03 Bandar Bola. Menyusul Teguh Imam Prianto. Ini biodata saya, barangkali yang belum tahu ini biodata saya, begitu ya Pak? Ini biodata saya. Teguh Imam Prianto, unit kerja di SDN 03 Bandar Bola, Kecamatan Bandar Bola, Kabupaten Pemalang. Dasar normatif pelaksanaan orientasi P3K. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. 4. Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019. Kemudian Peraturan PLAN Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. Jadi kita melaksanakan orientasi juga ada aturannya, ada dasarnya, tidak sembarangan dan memang sudah diatur oleh negara. Kemudian pendahuluan, A. Latar belakang, dan B. Maksud dan tujuan. Latar belakang. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Latar belakangnya seperti itu, mencetak ASN yang berkualitas, prinsipnya seperti itu. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Itu maksud dan tujuan kita orientasi. Ada saya di sini langsung menyampaikan ke bab 4 rencana kerja P3K. A. Metrik pelaksanaan orientasi lapangan. Sebagai P3K dengan tupoksi mengajar kelas 5B. Jadi kelas di SD saya ada 2, kelas A dan kelas B. Karena memang agak berkualitas, disusunlah rencana kerja sebagai berikut. 1. Menyusun rencana pembelajaran. Sasarannya peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi bentuk fisiknya apa? Bentuk fisiknya semacam silabus, kemudian RPP, kemudian bahan ajar, media ajar,
itu adalah alat-alat atau rencana dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi kita prepare dulu, kita mau menyampaikan apa kepada peserta didik, ya kita siapkan begitu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Sasarannya masih sama, peserta didik. Tujuannya menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan optimal melalui praktek dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Jadi kalau peserta didik mencari seorang gurunya, berarti gurunya itu disenangi. Tapi kalau guru makan senang, berarti ada sesuatu begitu. Jadi kurangi pelajaran-pelajaran yang mungkin ceramah, kemudian kalau sudah siap agak lesu, kemudian malas. Secara teori, mata pelajaran yang masuk itu berkurang karena anak sudah tidak minat belajar. Ajaklah keluar bermain, orang kata ngeprok-ngeprok, senang, kemudian crash lagi, baru dimasukin pelajaran begitu. Jadi ajaklah anak bersenang-senang, kemudian kalau memang nakal dan anak itu cenderung senang ya wajar. Mungkin saya waktu kecil semacam itu, cuma kan orang ngerti, tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi itu hal yang wajar karena prosesnya ya itu. Justru kalau anak itu cenderung diam, cenderung menenang, itu malah membahayakan. Bahkan anak itu mempunyai kelainan psikopat bisa itu ya. Kemudian lanjut ketiga, evaluasi proses dan hasil belajar. Sasarannya sama, masih peserta didik. Tujuannya apa? Mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Jadi setelah kita praktek, kita keluar pelajaran di luar, ya kita berikan umpan balik kepada peserta didik, diberi soal evaluasi. Bentuknya bisa tertulis, bisa lisan, dengan reward yang disediakan. Sih bisa jawab pertanyaan, Bu, begitu. Berarti sudah tekor kan kalau masalah. Itu evaluasi dengan berbagai jenis-jenisnya bisa kita olah. Evaluasi lisan, sing mau pulang antang-antangan, sing bisa jawab soal balik seperti itu. Pinter sing bodoh keri. Terus nomor 4, inovasi pembelajaran. Sasarannya masih sama, peserta didik. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pembelajaran metode praktik dengan beberapa metode pembelajaran. Matematika pun bisa diseliti praktek. Buatlah bangun ruang di sekolahan. Itu bisa menjadi nilai-nilai mungkin pelajaran seni budaya karena bercampur dengan matematika, membuat bangun ruang, kabung, balok. Itu adalah bagian dari inovasi. Kemudian memberi pelajaran bagaimana cara mencangkok. Kita ajak praktek langsung mencangkok. Tanaman sudah ada, batang sudah ada, kita laksanakan langsung. Itu lebih pelajaran yang diterima kepada peserta didik lebih masuk dinimbang secara teori. Anak suruh menerka-nerka itu belum saatnya. Kemudian lanjut ke nomor 5, mengikuti kegiatan KKG. Nah, sasarannya adalah guru. Tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Jadi setiap akhir pekan Sabtu kita KKG. Nah, itu tujuannya untuk sharing bareng, memecahkan masalah. Karena pasti orang hidup bermasalah. Yang tidak, ya tidak hidup. Ya. Kemudian nomor 6, melaksanakan tugas tambahan. Sasarannya adalah sekolah, semua warga sekolah. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah melalui ekstrakurikuler. Tadi disampaikan ada ekstrakurikuler karalitan, ekstrakurikuler pramuka. Itu menambah nilai-nilai wawasan pada peserta didik. Kemudian terakhir melaksanakan tugas lainnya. Sasarannya adalah sekolah.
sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah pada umumnya. Jadi antara pelajaran teori dengan praktek, banyaklah teori. Saya yakin anak itu pasti tertarik diulang kita. Kemudian ini contoh gambar pembelajaran praktek yang bisa dilaksanakan di sekolah. Contohnya apa? Menari, ya. Kemudian menggambar, kemudian sholat. Agama pun bisa diberi dimasuki pelajaran praktek. Sholat, wudhu, kemudian menanam. Gurunya nggak usah menanam, nggak apa-apa. Soalnya gambarnya itu adanya itu, nggak ada yang lain. Gambar gurunya, jadi kita lanjut. Ini contoh pelajaran praktek yang bisa diterapkan di sekolah. Bisa menggambar, menari, sholat. Anak lebih tertarik, lebih senang daripada anak itu mendengarkan, ngantuk, sambungnya entek, urut balik-balik. Pasti ditanyakan satu, bu pulangnya kapan? Gitu ya bu ya. Nah, kemudian yang B, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan. Hambatan dan kendala pasti ada, apalagi yang dialami saat pelaksanaan orientasi di lapangan. Itu sangat terasa. Sekian lama 2 tahun kita pembelajaran secara daring karena COVID itu membuat lumpuh dunia pendidikan. Saya yakin membuat lumpuh sementara dunia pendidikan karena anak nyaman dengan kegiatan yang kurang terkondisikan. Orang tua jarang mengontrol, anak menggunakan HP, kemudian HP disalahgunakan mungkin untuk game, bukannya untuk belajar, ataupun yang belajar adalah orang tua, anaknya di rumah beres, ngisi PR orang tua. Itu pelajaran-pelajaran ketika COVID daring banyakkan semacam itu. Nah, kebiasaan menggunakan alat komunikasi HP tentunya ada sisi positif dan sisi negatif. Tetapi dengan kembalinya kondisi normal pembelajaran tatap muka sekarang, ini merupakan cambuk bagi kita sebagai pendidik untuk bisa membangkitkan semangat belajar kembali. Itu semangat kita belajar kembali. Kondisi di lingkungan anak juga sangat berpengaruh, apalagi di Karangasem SD 3 kan kebanyakan lingkungan pasar ya Bu ya. Lingkungan pasar itu ya mungkin secara attitude perlu kita betulkan, berbeda dengan lingkungan-lingkungan yang jauh dari pasar. Lingkungan-lingkungan tempat tinggal juga berperan untuk membentuk karakter anak. Tidak hanya orang tua, keluarga, teman, tapi lingkungan itu sangat berpengaruh membentuk karakter anak. Wong koplang itu mesti ngomong orang bahasa, kan semacam itu. Hal seperti inilah yang membutuhkan pemikiran yang lebih bagi kita sama-sama selaku pendidik, harus bisa memahami situasi dan kondisi peserta didik supaya kita sebagai pendidik bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Jadi karena hak-hak anak untuk pendidikan ya perlu diberikan. Penutup, simpulan dan saran. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPK di wilayah Kabupaten Pemalang ini dibuat. Tujuannya agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini tujuannya untuk meningkatkan etos kerja agar mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan. Terima kasih, matur nuwun. Barangkali ada yang bertanya, monggo Pak Mentor. Terima kasih ya. Dari paparan Mas Teguh sudah bagus, baik itu dari paparannya maupun tentang kerja yang akan dilaksanakan. Untuk itu saya mendukung sekali tentang kerja yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah SD 03 Panakpulang sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD 03 khususnya dan umumnya di dunia pendidikan kita. Hanya itu dari saya. Bila itu terbaik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya,